Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ma lana rabbun siwa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah atas segala limpahan nikmat karunia Allah, dan sholawat iring salam kepada kekasih junjungan besar kita, tauladan kita, baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak sehat sedanten nggih? Alhamdulillah. Masya Allah. Semoga kesehatan ini menambah keberkahan sehingga kemudian kita menambah bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang mempunyai kesempatan sehat tetapi tidak digunakan dengan baik, akhirnya saat sakit terus baru nyesel. Maka Nabi mengatakan nikmatan maghbunun fihi makatsirun minan nas. Banyak nikmat atau dua nikmat yang kemudian dilupakan orang itu, waktu luang dan waktu sehat. Maka oleh karenanya manfaatkan sebaik mungkin waktu luang dan waktu sehat. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita kembali mengkaji kitab Al-Hikam, masuk pada bab ke-21. Ustaz, kok lama sekali baru bab 21? Karena perjumpaannya ya lama sekali, 6 bulan sekali. Jadi baru sampai hadis ke perkataan Ibnu Athaillah yang ke-21. Padahal kalau kemudian kita merujuk pada kitab ini, paling tidak nanti kita menyelesaikan sampai 223. Jadi masih 10 atau 5% dari kitab ini. Tapi ngaji itu memang bukan cepet-cepetan. Jadi ngaji itu bukan cepet-cepetan. Ustadz, lah nanti bagaimana kalau kemudian kita ternyata berjumpa Allah terlebih dahulu alias wafat dulu sedangkan kitabnya belum selesai? Ya tidak apa-apa. Pastikan kita berada pada jalan yang benar atau kemudian niat yang lurus. Sehingga selesai nggak selesai itu tidak penting. Yang paling penting kita senantiasa stabil pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang paling penting. Maka di dalam penjelasan kitab ini juga dalam beberapa poin itu disampaikan rubba umrin ittasa'at amaduhu wa qalat amdaduhu wa rubba umrin qalilatin amaduhu katsiratin amdaduhu. Ada orang itu usianya panjang sekali, tapi ya cuma resek, cuma berisik, cuma ganggu, buat kegaduhan, jadi sampah masyarakat, nggak ada manfaatnya, jadi beban. Beban untuk siapa? Ya semuanya, untuk keluarganya, tetangganya, masyarakatnya, negaranya, dan untuk yang lainnya. Tetapi ada orang usianya singkat, nggak panjang pendek, tapi apa? Manfaatnya banyak sekali. Lagi kira-kira kita ini panjang atau pendek, Mas? Nah, kita nggak tahu. Maka nggak penting, panjang pendek itu nggak penting, Pak. Yang penting itu manfaat. Walaupun panjang nggak manfaat ya iman. Maka yang paling baik itu panjang usianya dan manfaatnya banyak. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia itu yang paling bermanfaat untuk yang lainnya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mari kita coba menelaah dan mendalami apa yang menjadi butiran-butiran hikmah nasihat dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. La tataraqqab furughul aghyar. Janganlah engkau menunggu hingga selesai semua gangguan makhluk. Fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabah.
Sebab yang demikian itu akan menghalangimu dari muraqabah atau mawas diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fima huwa muqimuka fi, padahal Allah sedang menempatkan engkau pada posisi itu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, bagaimana lantas penjelasannya? Mari kita kupas pelan-pelan. La tataraqab furuhul aghyar. Jangan engkau menunggu hingga selesai semua gangguan makhluk. Kita ini kan hidup bertetangga, bermasyarakat. Kita ada yang tidak pernah punya masalah dalam hidup. Wonten? Tidak ada. Wong Nabi saja punya masalah. Lah kita ini bukan Nabi, kita ini ya bukan presiden, bukan wapres, bukan sahabat Nabi. Jaminan surganya belum jelas, hisabnya masih menegangkan, ya. Dompetnya tebel apa maksudnya? Sekarang itu tidak penting dompet tebel, yang penting di rekening banyak nih Pak. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka singkat cerita, semua itu pasti akan kemudian bersinggungan dengan orang lain. Baik kemudian secara langsung ataupun tidak langsung. Bahkan sekarang anak-anak muda itu karena selalu senang bermain dengan media sosial, kadang-kadang singgungannya dengan media sosial juga. Ibu, Bapak, hari ini berita yang lagi rame itu Yai Mim sama Sahara. Ada yang sudah tahu berita Yai Mim sama Sahara? Belum. Oh, yang Sahara itu lawannya Yai Mim. Ya, Sahara itu lawannya Yai Mim. Ya. Itu berita yang hari ini lagi fenomenal. Yai Mim itu hafidz Quran, dosen UIN Malik Malang, ya. Beliau juga masuk dalam majelis atau lembaga iftah, ya. Keren beliau, ya, luar biasa. Lagi bersinggungan sama tetangga, rumahnya jejer, ramai sekali, geger. Karena urusan apa ibu bapak? Urusan parkir. Yang punya mobil belum punya garasi, baik-baik dengan tetangga. Ini Sahara ini punya rental banyak, tapi terus kemudian ganggu tetangga. Saat diingatkan malah kemudian naik darah, nggak terima. Terus buntutnya jadi panjang sekali sampai sekarang. Terus kemudian saling maju ke meja hijau. Akhirnya apa yang terjadi? Sekarang ketar-ketir Sahara. Ternyata dibongkar-bongkar, ternyata Yai Mim ini bukan orang ngecek-ngecek. Jangan semerap lembaga iftah. Mekah itu dilebarkan, itu salah satu pertimbangannya itu dari ulama dunia. Nah, salah satu pertimbangan dari Indonesia itu Yai Mim itu. Dan kalau lihat pinnya, pin beliau itu di sini ada lambang Garuda warna merah. Itu lambang ketahanan negara itu. Berarti boleh jadi itu petugas negara, intelijen. Urusan dengan tetangga yang kebetulan yang lagi rame sekarang mungkin kena dampaknya, tapi tidak boleh ini digeneralisir. Apa orang Madura? Sehingga sekarang mulai rame, ya. Padahal nggak boleh dipukul rata, karena namanya orang itu di Mekah, di Madinah orang jelek juga ada. Tapi karena hari ini netizen ini nggak bisa disaring, kalau kemudian kita nggak pinter-pinter, ya kita ini nanti yang tergilas oleh situasi dan informasi. Lah oleh karenanya di dalam hadis Nabi ngendikan, di dalam hadisnya, al-mu'minul ladzi yukhallitun nas wa huwa yasbiru ala adahum khairun. Orang mukmin itu, ya, yang kemudian ia bergaul dengan tetangga, ya seserawungan macam-macam lah, ngobrol, ya saatnya kemudian main ya main, saatnya ngopi ya ngopi, biasa saja dengan tetangga, dengan yang lainnya. Dan dia bersabar atas gangguan tetangganya, atas gangguan kawannya, maka itu khairun, lebih baik. Jadi orang mukmin itu bukan delik. Kok ada orang ngaku mukmin, ngajinya kenceng terus kemudian nggak mau bertetangga, itu masalah. Jadi serese apapun lingkungan tetangga, ya sudah, tidak apa-apa. Namanya orang kok. Sampai sini saya dipahami nggih? Ada tetangga kita yang semua satu kampung baik semua, ada? Ya mesti ada sekelirunya, satu dua itu lumrah Pak.
Tapi Nabi mengajarkan wa yasbiru ala adahum, dan bersabar atas gangguan mereka, khairun, itu jauh lebih baik. Berarti orang mukmin dituntut untuk bergabung membaur sejalan dengan banyak ayat Quran yang membahas ya ayuhan nas. Nah, ini pentingnya ngaji. Kalau kemudian di Al-Quran Allah menyebut dengan sebutan ya ayuhan nas, itu berarti menunjukkan manusia itu butuh yang dengan yang lainnya. Tidak ada orang kuat itu. Siapa yang kuat, Pak? Sekuat-kuatnya ya mati juga. Sehebat-hebatnya ya mati juga. Sekaya apapun ya mati juga. Jabatan setinggi apapun ya pensiun juga. Wong presiden saja pensiun kok. Ya, pangapunten, Fir'aun saja mati, Korun yang paling kaya ya ditenggelamkan, Haman yang pinter itu ya dimatikan juga. Nabi yang mulia pun wafat. Artinya, selagi kita hidup di dunia kok banyak kemaki, berarti itu pendatang anyaran. Saya ulangi, berarti pendatang anyaran, belum kenal dengan dunia. Kalau sudah kenal dengan dunia, tenang saja Pak melihat dunia. Nabi itu ada yang kemudian dijauhkan dari dunia. Nabi sinten yang dibuat sakit lama? Kira-kira itu mulia apa mboten? Sekarang saya tanya, kalau kita punya tetangga penyakitan 25 tahun, kira-kira menurut panjenengan mulia apa mboten? Kan cara pandang kita hari ini seperti itu. Padahal Nabi itu mulia, artinya sudah dikasih contoh oleh Allah. Kemuliaan itu bukan karena kemudian kendaraannya. Kemuliaan itu bukan karena kemudian mohon maaf, ya, jenggotnya paling panjang, enggak. Kemuliaan itu bukan karena kemudian sekolahnya paling tinggi, enggak. Tetapi inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Lah bertakwa itu siapa? Ya siapapun, baik orang biasa maupun orang yang dianggap luar biasa, selagi ia takwa mendekatkan diri pada Allah, itu orang mulia. Sehingga apa Ibu Bapak? Ini penting ketika belajar tasawuf, ya. Lebih-lebih belajar al-hikam. Sehingga apa? Melihat dunia itu enggak ngeri. Melihat dunia itu ya biasa saja, wasilah. Kadangkala lapar ya biasa saja, kadangkala kenyang. Kadangkala mungkin berlebih finansialnya, ya kadangkala kurang. Biasa saja. Jadi enggak usah kemudian wah, kasihan sekali ya orang itu ya. Kalau dikasihani perlu saja, enggak apa-apa menolong orang. Tapi apa? Bagi diri kita masing-masing mempunyai mental petarung. Sehingga enggak minder, enggak kemudian khawatir dengan dunia. Maka ini saya kira perlu ditanamkan pada mental-mental generasi sekarang lebih-lebih. Karena generasi sekarang ini banyak yang khawatir dengan urusan dunia. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, maka jangan menunggu hingga selesai semua gangguan makhluk. Enggak bakal selesai. Sampai tua gangguan makhluk itu ada. Maka apa? Berbuatlah segera, jangan nunggu-nunggu. Berarti apa? Kita segera melakukan eksekusi kebaikan. Ibnu Athaillah di dalam pembahasan lain mengatakan gini, al-ghafil. Al-ghafil itu orang yang lalai. Orang yang lalai itu ketika pagi hari, ya, idza asbaha yang duru madza yaf'al. Dia sibuk berpikir apa yang saya harus lakukan hari ini. Saya ulangi Bapak, jadi orang yang lalai itu adalah orang yang pagi hari masih bingung harus mengerjakan apa. Oh, saya harus ngapain ya? Pagi hari ini saya harus ngapain? Berarti kalau saya masih harus ngapain, berarti dia masih sibuk berpikir bagaimana ia harus selamat di dunia. Tetapi wal aqilu, sedangkan orang yang berakal, yang dzuru madza yaf'alu wa bihi, ia akan melihat apa yang akan diperbuat oleh Allah kepada diri kita. Ibu Bapak, gini, sederhananya gini. Kalau kita baik, Allah balas baik, mboten? Balas. Kalau kita bermaksiat, Allah balas kemaksiatan, mboten? Balas nggih? Singkat cerita, baik dan buruk dibalas Allah. Berarti apa yang diperbuat oleh Allah, Allah akan memastikan semua dibalas oleh Allah. Berarti karena kepastian balasan dari Allah, maka kita akan melakukan kebaikan dalam setiap hari, dalam penilaian Allah. Apapun silakan, yang penting baik menurut penilaian Allah. Sehingga saat kerja ya silakan, tapi baik menurut Allah. Saat mendidik, ngajar ya silakan, yang penting baik menurut Allah. Mau bertani silakan,
Yang penting baik menurut ketentuan Allah. Jadi singkat cerita, jadi apapun silahkan asalkan menurut syariat benar. Nah itu orang yang paling berakal. Jadi bukan kemudian bingung terus hari ini saya ngapa ya? Saya ngapa ya? Enggak gitu cara mikirnya. Tapi cara mikirnya Allah ini akan berbuat. Semua dibalas, setiap detik dibalas. Lah kalau saya kemudian lengah, maka dapat balasan juga. Maka saya harus melakukan kebaikan. Maka Sa'id bin Bilal mengatakan, latang duru ila suhoril khoti'ati. Ibu bapak, jangan melihat kecilnya kesalahan yang kita lakukan. Walakin ya, tetapi lihatlah kepada siapa ya kita melakukan kesalahan itu. Pangapunten ibu bapak masak, terus masakannya disuguhkan orang, terus dihina, raina kok disuguhke. Kinten-kinten tersinggung mboten? Tersinggung. Saat kemudian kita pun sama mengumpat orang lain, bukan kemudian kita mengumpat orang lain, menjelekkan orang lain, sesungguhnya kita sedang bermaksiat kepada Allah. Karena orang lain itu yang menciptakan Allah. Maka jangan pede kalau melihat orang, kok kecil, kok hitam, kok pesek. Loh, kita sedang menghina Allah itu saat itu. Karena Allah yang menciptakan. Berarti apa? Tidak ada yang perlu dibanggakan. Karena kita lahir ceprot, kita nggak request. Gimana mboten? Kita ini tidak request, maka fisik kita, kaki, badan kita ini nggak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Lepas dari pertanggungjawaban. Tangan kita kenapa kok kemudian misalnya jarinya cuma 4? Nggak dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya itu adalah apa yang didampakkan dari tangan kita. Lah itu baru dimintai pertanggungjawaban. Tapi tangannya nggak diminta. Kakinya nggak diminta. Ngapain kakinya kok besar sebelah misalnya? Ya nggak dimintai pertanggungjawaban itu. Kenapa kamu lahir kok jadi orang Jawa? Kenapa nggak jadi orang Sunda, orang Makassar, orang Malaysia, orang Timur Tengah? Itu nggak bisa diminta. Ketentuan takdir Allah yang tidak bisa dinego. Oleh karenanya ibu bapak, fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu. Sebab yang demikian itu akan menghalangimu dari sifat muraqabah, mawas diri kepada Allah. Jadi kalau nunggu-nunggu gangguan sudah hilang, nunggu kalau tenang, itu justru akan menghilangkan sifat muraqabah. Sifat muraqabah itu mawas diri, kehati-hatian. Justru orang kalau lapang biasanya itu sering teledor nopo seling apa waspada, Pak. Orang itu kalau lapang, senggang, biasanya sering teledor apa waspada. Orang senggang kok waspada. Saya rubah pertanyaannya. Orang itu kalau sehat ya sama sakit, biasanya potensi bermaksiat itu saat sehat atau saat sakit? Saat sehat. Artinya apa? Orang itu kalau dalam waktu sempit atau kemudian dalam waktu sakit biasanya lebih khusyuk. Gini apa enggak? Tapi saat kemudian sehat, mohon maaf, ada yang doa sampai nangis gulung-gulung. Ustaz, saya doa nangis kalau kemudian ada masalah, Ustaz. Nah, artinya apa? Memang kadangkala waktu sempit itu ada keberkahan. Maka jangan menunggu waktu luang. Ya halatukal amal ala wujudil faragh min ru'unatin nafsi. Menunda sebuah amalan guna menunggu waktu lapang, pengen kemudian nanti kalau sehat, kalau seloh, kalau kemudian kawannya banyak, kalau uangnya banyak, itu merupakan tanda kebodohan jiwa. Berarti jiwanya tidak peka, nggak hidup. Jiwanya sedang lalai. Nah, ibu, bapak, kalau jiwa lalai, akhirnya mohon maaf, pangapunten, akhirnya biasanya sering tercipta kegaduhan. Nabi di dalam hadisnya mengatakan gini, al-arwahu junudun mujannadah. Jiwa atau hati setiap manusia itu punya persatuan, punya pasangan. Ya. Fama ta'arofa minha i'talafa. Kalau hati itu saling mengenal, maka hati itu akan saling menyatu. Wa matanakara minha ikhtalafa. Kalau hati itu saling berseteru, maka hati itu akan saling berpisah. Maka mboten saya kaget ibu bapak, walaupun sudah nikah, kalau kemudian suami istri berseteru hatinya, ya mboten gaduh. Tetapi walaupun, mohon maaf,
belum kenal, tapi ada kecocokan, hatinya saling punya kenyamanan. Akhirnya apa? Duduk diskusi bareng sampai kemudian nanti berangkat ke KUA, ya. Akhirnya melakukan pernikahan karena hatinya gatuk. Ibu bapak hafal tepuk sakinah? Kita ini untung sudah nikah, nggih, ibu bapak, nggih. Kalau belum nikah suruh nyanyi itu kita. Tapi ada benernya juga itu. Musyawarah saling redho. Karena urusan berumah tangga itu memang beragam. Kemarin di Sulawesi Tenggara, ya, Masya Allah ada berita seorang suami pulang dari kerja, terus kemudian buka meja tempat makan, oh ternyata tidak ada makanan sama sekali, ya. Akhirnya masih mencari-cari makan, malah istrinya langsung kemudian nyuruh suaminya masak air panas untuk buat susu anaknya. Akhirnya apa yang terjadi? Air panas sudah jadi, air panas diangkat, dilempar, disiramkan ke istrinya lari, kemudian ditikam mati istrinya. Masya Allah. Belum lama beritanya terjadi. Kenapa itu terjadi? Karena musyawarahnya kurang. Karena tidak saling memahami satu dengan yang lainnya. Ibu bapak, dalam ilmu psikologi, suami kalau pulang di luar itu kan macam-macam. Ada ya di jalan papasan, ada di jalan urusan motor, boleh jadi serempetan, panas, di kantor diunek-unek ke bos, di kantor kadang-kadang deadline-nya nggak karu-karuan, di luar panasnya bukan main. Sampai rumah, jangan kemudian langsung disuruh atau kemudian diajak ngobrol. Menurut Dr. Aisyah Dahlan, diamkan 10 menit. Jangan kemudian kreatif, ibu-ibu karena pengen segera tahu masalahnya, langsung ada apa Pak, ada Pak. Tambah judek laki-laki itu. Gini apa nggih Pak? Loh kok gini Riwan? Pengalaman jenengan ditanya nggih. Jadi kalau bapak-bapak pulang sampai rumah, diamkan 10 menit. Kalau perlu, nggak usah diajak ngomong, cukup jawab salamnya, suguhi air minumnya, kopinya, tasnya diambil, ditaruh kamar, bajunya, jaketnya dilepaskan. Sudah diamkan 10 menit, baru setelah 10 menit, baru ngomong. Jangan langsung sampai rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Pak, wis wayahe bayaran nih piye? Pak ini listrik naik ini gas pas habis. Wah. Sampai ibu bapak, kami punya jamaah, izin ke kami, Ustadz, saya mohon maaf, bisa nggak saya dikasih nasihat? Apa masalah? Saya itu kalau setiap pulang ke rumah selalu 10 menit di luar rumah, Ustaz. Kenapa? Sebelum saya masuk rumah saya harus siap dulu, Ustaz. Kenapa? Nggak kuat mental, Ustaz, saya masuk rumah. Masya Allah. Bayangkan kalau suami kita pulang kerja harus kemudian di teras rumah 10 menit. Apa nggak kita disebut istri durhaka? Ada yang 10 menit di sini di teras rumah? Tidak ada, nggih? Alhamdulillah, karena memang gemar ngaji semua. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Lah Allah itu kadang-kadang memposisikan kita dalam posisi yang beragam. Kadang selo, kadang sempit, kadang lapang, kadang kemudian ada banyak kesibukan, kadang sehat, kadang sakit. Biarkan itu terjadi biasa saja, itu sunatullah. Yang perlu kemudian dilakukan adalah mensikapinya. Maka semua manusia akan mendapatkan ujiannya masing-masing. Jadi tidak usah saling menyalahkan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami Allah akan menguji engkau dengan kebaikan dan keburukan. Lah bentuk ujian itu ada yang enak, ada yang tidak enak. Jadi tidak usah pusing. Ada dulu nabi yang diuji dengan kefakiran, banyak. Ada juga nabi yang diuji dengan kekayaan, banyak. Tetapi siapa? Mereka semua orang yang mulia. Pangapunten. Nabi yang diuji dengan kekayaan sinten? Nabi Sulaiman, nggak tanggung-tanggung, Pak, punya kerajaan, istrinya banyak, pasukannya banyak dari manusia maupun bangsa jin, bahkan para hewan. Lengkap. Di sini ada yang punya pasukan bangsa jin? Kan nggak punya, atau jangan-jangan jenengan jinnya. Kita nggak seperti Nabi Sulaiman yang luar biasa, cerdas, pinter, kekasih Allah, lengkap semuanya.
Tetapi ada juga nabi yang kemudian diuji oleh Allah, anaknya meninggal semua, hartanya habis semua, bahkan sakit, bahkan ditinggal istrinya. Nabi sinten yang sakit? Nabi sinten? Nabi Ayub. Masya Allah. Mulia tetap. Pangapunten, di sini ibu pernah mboten ibu ditinggal suami, terus kemudian ditinggal nggak dikasih akomodasi atau uang, ditinggal berapa tahun gitu di padang pasir, pernah mboten? Nggak pernah. Lah Siti Hajar ditinggal oleh suaminya, ujiannya nggak karo-karuan. Artinya apa? Kita tidak boleh kemudian mengeluhkan ujian, itu tidak boleh. Yang menjadi perlu kita pahami adalah mensikapi ujian Allah. Ibu, saya kasih contoh. Ibu, bapak merasakan nikmatnya merdeka di negara Indonesia nggih? Alhamdulillah, kita bisa sholat, bisa pengajian, bisa jalan-jalan. Kemarin habis hari jadi Tirto Nirmolo, ya. Saya kemarin pas keluar tugas kok lihat, wah ini ada karnaval ini. Alhamdulillah, kita mensyukuri semua. Pertanyaannya ibu bapak, founding father negara kita kenal dengan Agus Salim? Kenal nggih? Diplomat handal. Agus Salim sampai wafat tidak punya rumah, kontraktor. Saya ulangi, kontraktor. Di sini ada yang lebih cerdas dari Agus Salim? Bisa 9 bahasa, hafid Quran, diplomat ulung, ya, zuhudnya luar biasa. Mulia juga ternyata. Dengan mereka ternyata memberikan dampak untuk negara kita. Kenal dengan Hatta, Ahmad Hatta, wakil presiden, nggak bisa beli sepatu, Pak. Kenal dengan kemudian Ki Bagus Hadikusumo, kenal? Kemana-mana sarungan pakaiannya biasa, nggak punya pakaian yang kemudian, mohon maaf ya, elit banget, itu nggak punya. Nah kita ini kan bisa dipastikan nggak punya pakaian lusuh, Pak ya. Ada yang di kamarnya atau di almari cuma punya pakaian 10 atau lebih? Masya Allah lebih. Artinya apa ibu bapak? Kita ini sama 24 jam hidupnya dalam sehari, makannya sama, tetapi prestasinya beda. Ahmad Nasir kenal ibu bapak? Masya Allah, bagaimana hidupnya? Ya, terlunta-lunta. Bahkan kemudian banyak yang dibui. Buya Hamkah kenal? Kenal ya? Sampai di penjara. Maka orang dulu tuh hebat dengan idealismenya, di penjara baru kemudian jadi orang hebat. Lah sekarang jadi pejabat dulu baru kemudian terbukti di penjara. Na'udzubillah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, lah oleh karenanya kembali kami sampaikan ya, perlu sikap yang tepat dalam menghadapi semua bentuk ujian. Lah bagaimana sikap yang tepat? Nabi Muhammad SAW mengajarkan pada kita, ajaban li amril mu'min, inna kullu umrohu khairun wa laisa dzaka li ahadin ilal mu'min. In asobathum syakara wa in asobathum dharra sabara fakana lahu khairun lah. Orang mukmin itu adalah orang yang istimewa, Pak. Nah, kalau kita ngaku mukmin berarti istimewa. Kenapa istimewa? Karena tidak ada yang lebih istimewa daripada orang mukmin. Atas dasar alasan apa? Karena orang mukmin itu kalau diuji dengan kebaikan bersyukur, Pak. Berterima kasih, mengucap alhamdulillah, memanfaatkan kebaikan itu dengan baik di jalan Allah. Bersyukur. Tetapi saat diuji dengan keburukan, bersabar, fakana lahu khairun lah, dan kesabaran itu baik bagi dirinya. Maka bagi orang alim, bagi orang soleh, bagi orang yang beriman, termasuk para nabi, mereka tidak dirisaukan dengan ujian dunia, tetapi mereka sibuk untuk mensikapi apa yang harus disikapi. Jadi dari dulu ada kaya, ada fakir itu biasa saja, nggak usah kaget. Tinggal kita kena jatah yang mana. Jatah yang kaya, alhamdulillah. Jatah yang fakir, sabar. Itu saja selesai. Tidak ada yang kemudian perlu kemudian diwah-wahkan. Maka kami secara pribadi memandang orang itu biasa saja. Ya, selagi kemudian mohon maaf,
Selagi kemudian dia tidak mempunyai keistimewaan, ya biasa saja. Kalau mempunyai keistimewaan dengan kebaikan, keilmuan dan ketakwaannya, itu yang jauh lebih bisa lebih dihormati. Kenapa? Karena para ulama menegaskan, ya, arfa'u manzilatun indallah. Derajat yang paling tinggi di sisi Allah, bainallah wa bainal ibad, yaitu seseorang yang menjadi penyambung hubungan antara Allah dan hambanya. Siapa itu? Humul anbiya, mereka para nabi. Nah, kita nggak para nabi. Yang kedua siapa? Wal ulama, dan para ulama. Kalau tidak ada ulama, kita sesat, Pak. Ya, kalau tidak ada petunjuk bimbingan para ulama, ya negara kita nggak merdeka juga. Masih ingat, ya, bagaimana Kiai Hasyim Asy'ari menyuarakan jihad, ya, memberikan dampak kepada negara. Bagaimana kemudian Jenderal Sudirman menolak untuk kemudian mengalah kepada Jepang saat Soekarno sudah ngalah dengan bendera putih. Ternyata apa? Tinggal Sudirman dengan pasukannya, terus kemudian perang gerilya. Indonesia sudah kalah pada saat itu. Sudah menyerahkan bendera putih, Soekarno sudah kalah. Tinggal siapa? Anak muda, usianya belum genap 30 tahun, yang kemudian ditandu dengan pasukan Hizbullahnya keliling hutan untuk kemudian mempertahankan kemerdekaan. Akhirnya kita memperoleh kemerdekaan. Maka itu kalau kemudian tidak diawali dengan memanfaatkan waktu dengan baik, walaupun sempit, tidak jadi merdeka. Maka ibu bapak jangan pernah kemudian sedikit-sedikit, aduh berat Ustaz, berat. Sama. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dia mampu. Dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia upayakan. Jadi ibu bapak tenang saja. Selagi di dunia semua pasti kita tinggalkan. Ada yang tidak ditinggalkan? Ditinggalkan semua. Ya, kita minum saja. Ini saya kasih contoh ibu bapak ya, biar cepat difahami. Ini kan air sampai segini ya gelasnya, airnya. Coba saya praktekkan dunia itu secepat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berkurang, Pak. Bu, kemana hilangnya air ini? Saya minum. Apakah masih terasa? Sudah enggak. Sesingkat itu dunia. Maka kalau doa kita belum dikabulkan, jangan salahkan Allah. Maka para ulama mengatakan seperti ini. Ini menarik menurut saya. La tastabti annal ijabata idza da'auta. Jangan engkau mengira doamu yang lama itu belum dikabulkan itu karena Allah lambat mengabulkan doanya. Waqad saddada turuquhu bidzunubi. Karena boleh jadi jalan pengabulan doa kita ini sedang direnovasi karena sebuah kesalahan. Ibu bapak, kalau jalan itu banyak lubangnya, mobil bisa jalan cepat? Tidak bisa. Jalan itu kalau sedang direnovasi, banyak kendaraan besar, bisa kemudian cepat? Tidak bisa, antri. Singkat cerita, jalan itu saat direnovasi menjadikan kendaraan lambat jalannya. Begitu pula jalan doa kita. Jangan-jangan sedang direnovasi oleh Allah. Karena apa? Karena dosa yang kita lakukan. Oh, sudah waktu Isya ya? Sudah waktu Isya ya? Oh ya, karena sedang direnovasi. Karena apa? Karena kita banyak dosa. Maka penting untuk tobat, membersihkan diri. Qad aflaha man zakka. Beruntunglah orang yang senantiasa membersihkan jiwanya. Maka ibu bapak terakhir sebagai penutup. Apapun situasi kondisinya, lapang ataupun sempit, enak ataupun tidak enak, jauh ataupun dekat, panas ataupun dingin, sudah itu sunatullah kehidupan, tidak perlu dijadikan masalah. Yang perlu adalah bagaimana kita mensikapinya. Nah, itulah orang yang paling cerdas. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ibu bapak sehat selalu, diberikan kehidupan dengan kemuliaan, anaknya soleh solihah, terus kemudian suaminya tanggung jawab, istrinya istri yang solihah, wafat dalam kondisi husnul khotimah, masuk surga tanpa melalui hisab. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.